Nah, baik Bapak Ibu, bisa dengar Bapak Ibu? Bisa Bisa, dengar? Pak. Bisa, Oh, Pak. Bisa. ya, tadi ada Pak tadi tiba-tiba putus internetnya. Nah, jadi kita tadi tentang perlu kita pahami tentang batasan teori ini atau yang dikatakan dengan teori, jangan kita apa nanti, oh ininya teori, itu bukan teori kan begitu, ya. Jadi kalau kita lihat daripada eh, tulisan-tulisan yang ada ya dari para penulis-penulis ini, maka ada tiga kategori teori, ya Bapak Ibu. Jadi yang satu tadi ini, ya eh, pengaruh ini ke sini, mediasi ini ke sini dan lain sebagainya, ya itu teori atau yang dikatakan itu definisi ya para positivis tadi. Nah ini ya. Nah kemudian yang kedua ini yang dari Briman ini istilah teori digunakan dengan berbagai cara. Namun pengertian yang paling adalah penjelasan antar keteraturan yang diamati, ya kan? Jadi ada fakta-fakta, ya, ada fakta-fakta, ada bukti-bukti empiris. Nah, di mana ini ada suatu pola keteraturan di sana, ya, bisa dijelaskan, maka itu teori, Bapak Ibu, ya. Itu teori. Nah, atau sering itu disebut dengan teori dalam penelitian kualitatif, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, coba kita baca saja dulu, ya. Bagi seorang ilmuwan, suatu teori menjelaskan suatu fenomena tertentu dan gagasannya di mana penjelasan tersebut berlaku dalam berbagai situasi atau kejadian. Nah, yang pertama dan kedua tadi, Bu, Bapak Ibu, secara eksplisit tidak dikatakan itu berlaku di mana saja dalam berbagai kejadian, enggak. Ya, Bapak Ibu. Tetapi ada yang berlaku di mana saja, kapan saja. Nah, ini yang sering kalau kita dengar nanti ada teori besar, grand teori, ada middle range teori, hingga kepada teori aplikatif, Bapak Ibu ya. Nah, jadi grand teori, middle range teori ini di mana-mana saja berlaku. Dan ini tentunya sifatnya sangat abstrak. Perlu lagi diturunkan, Bapak Ibu. Jadi ada tiga jenis teori. Jadi jangan kata-katakan nanti, oh ini tuh bukan teori, ini teori. Kan begitu. Jadi tiga kategori teori. Nah, ini peran-perannya, ya. Kita lanjut saja, Bapak Ibu. Jenis kajian, kajian literatur. Nah, ada kajian literatur itu atau disebut dengan naratif. Ya, Bapak Ibu, ya. Naratif itu biasanya untuk menghasilkan eh, konsep-konsep yang baru atau biasa disebut dengan sintesis konsep. Tapi ada juga, ya, kajian literatur itu ya memang itu yang digunakan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Jadi dalam hal ini ya metodologinya itu dia yang disebut dengan ya ini systematic literature review. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dari systematic literature review ini nanti akan dihasilkan
makalah-makalah atau artikel-artikel atau mungkin hasil suatu penelitian. Jadi ada tadi naratif, ada systematic literary review. Nah, sistem konseptual ini tadi Bapak Ibu yang dari naratif tadi ya, dikumpulkan, dibahas, konsep yang sama dari orang dibahas, lalu kita memunculkan konsep kita sendiri. Itu yang disebut dengan sistem. Nah, konsep kita sendiri ini nanti yang kita gunakan sebagai tentunya variabel kita. Ya, ini nanti menjadi variabel kita di dalam membangun model atau persamaan nantinya. Nah, koreka konseptual ya. Nah, ya. Hipotesis, model konseptual. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bagaimana Ibu moderator? Ya, Pak. Kebetulan ini waktunya sudah lewat 1 menit. Lanjut atau bagaimana? Eh, Dilanjut saja, Pak, tapi dipersingkat supaya materinya tersampaikan semua. Oke ya, terima kasih Ibu moderator. Ini persingkat saja, ini model-model ya. Ini yang lebih dalam lagi, teknik analis ini ya. Hipotesis. Nah, yang penting di sini Bapak Ibu perlu dibedakan, ada yang hipotesis terarah, ada tidak terarah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati nanti membuat kalimat-kalimat hipotesis. Jika kita menggunakan istilah seperti lebih dari, kurang dari, positif, negatif dalam menyatakan hubungan antara dua kelompok atau maka hipotesis itu bersifat terarah, Bapak Ibu. Misalnya kita katakan jika karyawan diberi lebih banyak pelatihan, keselamatan kerja, ya, pelatihan, maka mereka akan mengalami lebih sedikit kecelakaan. Ini yang disebut dengan hipotesis terarah. Kemudian ada juga yang non direksional, ya. Jadi tidak ada arahnya kemana, bisa juga, ya. Tapi ini eh, sering hanya teori sebenarnya, ya. Karena kalau tidak jelas arahnya, ya bagaimana kajiannya, itu apa kan begitu, Bapak, ya. Dengan pengujiannya, pengujian hipotesis. Nah, kalau dia positifis, maka dia akan menguji dengan ala-ala statistik misalnya. Tetapi kalau dia konstruktivitis, dia akan menguji dengan membandingkan dengan ya teori yang berlawanan. Coba dilaga apa yang diperoleh dengan yang berlawanan. Gimana kira-kira kan begitu ya Bapak. Itu kalau uji di dalam kualitatif. Nah, ini tadi penelitian terdahulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya disusun untuk apa tadi? Untuk di-compare ya dengan hasil. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan digunakan penelitian terdahulu itu di dalam penelusuran eksplorasi masalah tadi Bapak Ibu. Metodologi penelitian ada desain ya, desain. Tentunya beragam pendapat tentang desain, tetapi di dalam penelitian bisnis biasanya ya yang mix metode tadi Bapak Ibu ada 3 desain, 1 eksploratif, kedua deskriptif, ya, yang ketiga adalah kausal. Jadi eksplorasi itu dari awal ya dari gejala hingga ke munculnya hipotesis itu eksplorasi. Kemudian ada deskriptif, makanya selalu ada analisis deskriptif di dalam tesis. Kemudian ada analisis kausal, ya,
yang biasanya paling banyak menggunakan regresi linear berganda, ada menggunakan alis jalur, ada menggunakan SEM. Ini ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini ada unit analisis ya Bapak Ibu di jenjang mana analisisnya. Ya Bapak Ibu, di data sekunder, ini data primer. Kalau data primer yang digunakan berarti kita akan berbicara populasi. Ya, kemudian populasi sasaran. Mana populasi mana kira-kira yang eh, salah satu misalnya bisa diakses kan Bapak Ibu ya. Mungkin nggak semua populasi bisa diakses. Maka kita pilih yang bisa diakses, itulah populasi sasaran sebagai dasar nanti untuk mengambil sampel dan menentukan jumlah sampelnya. Ini langkah-langkah di dalam eh, menentukan unit sampel. Nih, seterusnya ya, menentukan jumlah sampel. Nah, tentunya akan tergantung pada seperti apa nanti tesis kita. Ya, apakah regresi, analisis jalur, atau mungkin deskriptif, bagaimana populasinya. Ini ada ketentuan-ketentuan tentang menentukan sampel yang representatif. Nih. Nah, teknik pengambilan sampel. Ada yang probabilitas sampling. Itu probabilitas. Ada unsur acak di sana. Jadi kalau dia menggunakan teknik analisis kausal, seperti misalnya regresi, linear regressi, jalur, dan SEM itu, teknik samplingnya harus ada unsur acaknya. Ya Bapak Ibu ya, harus acak. Nggak bisa itu judgment nggak bisa, judgment aja nggak bisa, accidental nggak bisa, karena memang sudah ketentuannya ya seperti itu. Kenapa? Karena dia nanti akan dibandingkan dengan kurva normal. Kurva normal itu kan adalah sebaran data acak Bapak Ibu, yang bentuk lonceng itu ya. Oleh sebab itu data juga harus eh, acak pengambilannya. Ini ada non probability action purposive quota ya Bapak Ibu. Operasionalisasi variabel laten ya, mengtekniskan variabel laten tadi Bapak Ibu. Misalnya konsep bisa dimensi dulu, kemudian ke indikator, nanti indikator butir-butir pertanyaan ya Bapak Ibu ya, operasionalisasi. Nah, pengukuran sebenarnya banyak jenis pengukuran. Tapi biasanya kan dia apa? Dia menggunakan Likert ya Bapak Ibu ya, Likert. Apakah skala 5, 7 ya, apakah 9? Ini jenis-jenis pengukuran. Nah, teknik analisis ini kualitatif ya Bapak Ibu ya, deskriptif, kemudian teknik analisis kuantitatif ya. Kuantitatif itu ya semua semua analisis multivariat itu kuantitatif Bapak Ibu ya, tetapi yang paling sering digunakan adalah regresi, linear berganda, analisis jalur, kemudian ya model persamaan. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, secara ringkas eh, menulis ya, menulis proposal tesis tentunya ya sesuai dengan ya paradigma tadi, tentunya paradigma kita tentunya. Nah, barangkali itu ya Bapak Ibu, maka dalam kesempatan ini saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ubur-ubur ikan lele. Pemaparan materi hari ini mantap sekali. Bapak Ibu luar biasa ya. Materi yang kita terima hari ini, bagaimana menulis tesis, apalagi kita yang sedang
menempuh ya pendidikan seperti itu, mahasiswa, khususnya di prodi manajemen, magister manajemen. Oleh sebab itu, pertama sekali saya sampaikan kepada narasumber, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Dan jikalau Bapak Ibu hadirin yang berada di Zoom hari ini, jikalau ada yang kurang tadi dimengerti atau ada pertanyaan menggelitik gitu ya, boleh raise hand atau ditulis di kolom komentar. Harapannya sudah bisa on cam ya Bapak Ibu ya, supaya seri kita hari ini bermanfaat seperti itu. Jangan sampai materinya lewat, ilmunya pun lewat gitu ya, tidak ada yang kita aplikasikan seperti itu. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu hadirin yang ada di Zoom meeting agar on cam, lalu kita diskusi bareng karena saatnya kita diskusi seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya ya? Ini pemancing Pak, dulu. Pak Erwan biasa itu pertanyaan. Ya, Pak Erwan Lee. dari Pak Irwan ya. Iya, Silakan Pak Irwan, apakah ada saran, komentar, Erwan. atau pertanyaan? Saya mau tanyakan mengenai apa ya? Kalau untuk penelitian, biasa lebih bagus itu dalam menyusun tesis itu di perusahaan sendiri atau di perusahaan lain ya, Pak? Oke, itu pertanyaan dari Pak Irwan. Boleh tolong sekali lagi, Bapak? Kalau Maksud untuk ya, kurang, masih putus-putus suaranya. Boleh sekali lagi pertanyaannya disampaikan? karena saya di KL Bu. Enggak, saya mau tanya mengenai penyusunan tesis. Halo, kedengaran Ya, Bu? ya, Halo, penulisan tesis. Iya, benar Pak. saya mau tanyakan kalau misalnya dalam penyusunan tesis itu lebih bagus itu penyusunan tesis di tempat perusahaan kita bekerja atau perusahaan lain Bu? Oke, baik. Pak Runggu. Ya, sudah dapat. Jadi langsung saja ya dijawab ya. Kalau ada yang nyusul pertanyaan boleh di kolom komentar, di kolom chat. Jadi kepada narasumber kami, salah satu pertanyaan dari Bapak Erwan, untuk penulisan tesis sendiri, apakah lebih baik di perusahaan kita tempat bekerja atau tidak gitu Pak? Dipersilahkan untuk ditanggapi Pak. Oke, makasih Bu moderator, makasih Pak Erwan ya di pertanyaannya. Kalau kita buat tesis itu mana lebih bagus di perusahaan kita sendiri atau di mana kita bekerja atau di perusahaan lain ya, Bapak. Nah, jadi dalam hal ini pertama perlu kita lihat tentunya kualitas tesis kita itu mau seperti apa kan begitu Bapak ya. Mungkin kita ingin mengikuti standar nasional, Bapak ya, standar nasional pendidikan tinggi. Maka tesis itu sebaiknya di industri, Bapak ya, di industri. Katakan misalnya kalau industri eh, ekspedisi ya, pengangkutan barang bisa ya. Misalnya katakan ya di Sumatera Utara bisa. Atau mungkin bisa saja contoh lain industri minuman ringan di Sumatera Utara. Nah, itu yang dikatakan dengan standar dikti tadi. Jadi bisa saja di satu perusahaan, tapi nantinya itu menjadi skripsi Bapak. Jadi skripsi dia kan di satu perusahaan. Ya, oke. Kalau memang mau kita teliti di satu perusahaan, maka ya tentunya lebih baik di perusahaan kita atau di mana kita bekerja. Kenapa? Karena seluruh ya data, seluruh informasi yang kita miliki. Nah, kalau di perusahaan lain belum tentu kita dapat original. Ya kan Bapak kan? Misalnya di dalam hal wawancara kan bisa saja terjadi bias-bias. Kita tanyain ya bisa saja tadi bias. Tapi kalau yang sudah kita rasakan sendiri, kita lihat sendiri, ya itu kan lebih autentik.
ya Bapak ya. Jadi dalam hal ini, di dalam hal pengumpulan data, ya, data tentunya akan lebih valid kalau di perusahaan sendiri dibanding dengan perusahaan lain. Nah, pertanyaannya, apakah cukup perusahaan kita sendiri kalau di tesis? Kan itu Pak pertanyaannya. Jadi kalau kita misalnya kita punya perusahaan di dalam bidang katakanlah pengangkutan jasa pengangkutan barang, maka harus semua. Misalnya katakanlah yang di Sumatera Utara. Kalau bisa Indonesia Pak, ya. Kalau bisa Indonesia. Karena ini nanti ya nilainya akan semakin tinggi, terutama di jurnal-jurnal internasional. Ini nilainya akan semakin tinggi. Ini akan sangat cepat mereka terima dan publish. Nah, jadi kembali ke tadi Pak, ya. Jadi dalam hal ini, ya, kalau memang tesis kita itu mau menggunakan satu perusahaan, ya lebih baik di perusahaan sendiri Pak. Nah, itu kira-kira Bu, ya, Bu Moderator, jawabannya. Terima kasih kepada narasumber. Bagaimana Pak Runggu, Wan? Ya, Pak Runggu, ini ada pertanyaan lagi Pak ya, Ya, terkait yang silakan Pak. mengenai kalau apa jumlah orang bekerja tuh direct juga ya Pak ya, katanya tidak boleh di bawah 50 ya, harus di atas 50 ya kalau untuk dalam penyusunan tesis Pak. Kalau di bawah 50 ditolak ya Pak ya tesisnya Pak. silakan Pak, langsung dijawab saja. Langsung aja Bu, oke. Nah, jadi itu Pak, ya, nanti bisa Bapak lihat di eh, penentuan jumlah sampel. Nah, kalau di sekarang Bapak menggunakan teknik analisnya apa? Apakah regresi linear berganda, tandis jalur, apakah SEM? Kan begitu Bapak. Apakah kualitatif? Kalau dia misalnya Bapak menggunakan regresi, itu minimal 10 responden per variabel Pak. Kalau regresi atau tandis jalur. Jadi misalnya kalau ada variabel Bapak 3, maka minimal 30 responden. Nanti akan diajukan apa namanya angket kan begitu Pak. Jadi digantung teknik analisis data yang Bapak gunakan nanti Pak. Itu kira-kira. Bagaimana Bapak Irwan? Apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan Oke, lain? oke cukup menjawab Pak. Ada pertanyaan terakhir ya Pak Runggu. Ya Boleh, silakan Pak. Bapak. Yang mengenai variabel bebas dan 4 variabel terikat. Itu kalau misal penyusunan tesis lebih bagus 5 variabel atau 3 variabel Pak? Contohnya 2 variabel bebas, 1 variabel terikat, atau berapa variabel Pak ya untuk tesis? Untuk tesis Pak itu ya janganlah 2 variabel saja. Itu kan jadinya nanti regresi linear sederhana Pak. Karena di Berarti situ 5 ya Pak ya? ya kalau bisa 4 ya 4 atau 5 Pak. Biar bisa nanti dia berbentuk analisis jalur Pak kalau di tesis. Jadi di sana nanti Berarti akan variabel muncul bebasnya ada berapa Pak? Variabel terikat berapa ya Pak ya? variabel terikat kan kalau dia analisis jalur Pak ya atau SEM maka variabel terikatnya bisa jadi 2 kan begitu Pak ya. Jadi misalnya X1, X2, Y, kemudian Y kepada Z. Nah, jadi di sini bisa dikatakan 2 variabel terikat. Tetapi main problemnya, main problem atau masalah utamanya itu Pak di Z tadi Pak. Jangan salah Pak ya. Jadi di situ dia nanti masalah utamanya. Jadi masalah misalnya kalau misalnya itu Z-nya itu eh, komitmen organisasional, maka masalahnya di situ Pak. Nah, maka nanti Bapak harus cari apa tanda-tandanya atau dari gejala mana itu sehingga bisa dikatakan seperti itu. Begitu dia Pak. Jadi kalau bisa 4, bisa 5, tapi jangan lagi pakai Pak itu apa namanya
regresi linear berganda, pakailah analisis jalur kalau untuk tesis. Untuk skripsi mungkin bisa regresi linear sederhana. Gitu kira-kira Pak. Tapi jangan dua Oke, variabel terima Pak ya. kasih. Jangan Oke, sederhana lagi. berarti minimal 4 variabel sampai 5 ya Pak ya? Iya, Minimal ya boleh itu Pak. Pak ya? 4, 5 ya. Oke, oke Pak. Iya Terima kasih Pak. Pak Runggo ya. Cukup Iya Pak. dijawab Pak. Terima kasih Pak. Pak. Ya, terima kasih Pak Runggo. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada pertanyaan dari Pak Irwan ya sudah terjawab dengan baik. Kemudian apakah ada pertanyaan lain dari peserta webinar online kita hari ini? Ya, mungkin sudah Arif, ada kan ya, mau apa nah, tender-tender judul, kan begitu ya iya. Bapak Ibu ya, bisa ditanyakan juga. Tahu Pak Tulus tadi ya mau ini on mic, ya. Pak Haris barangkali. Ya, Oke, terima kasih Bu Elbri ya. Mohon maaf, Ya, Ibu Evri. mohon izin Pak Doktor. Perkenalkan nama saya Tulus Haryanto Manalu. Saya berasal dari Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah ini Pak, saya mau bertanya untuk konsentrasi manajemen pendidikan Pak ya. Izin Ibu Elbri, apakah suara saya bisa kedengaran? Itu Ya, jelas, jelas Pak. oke. Ini izin Pak. Jadi tadi kan Pak, setelah kita menentukan variabel penelitian yang akan kita teliti, nah langkah selanjutnya kan Pak kita harus menurunkan variabel tersebut menjadi indikator-indikator yang akan kita lanjutkan nanti menjadi instrumen atau angket yang akan kita berikan kepada sampel yang akan kita teliti. Nah, ini mohon Pak triksnya atau tipsnya bagaimana nanti kita dalam menyusun ke indikator-indikator yang baik sehingga indikator-indikator tersebut nanti mencerminkan hasil yang lebih baik, Pak. Hasil yang lebih baik yang sesuai dengan yang kita harapkan untuk hasil penelitian kita. Mungkin itu saja dulu, Pak. Kalau ada nanti pertanyaan lanjutan bisa mohon izin nanti kami tanyakan lagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu LP. Baik, terima kasih. Boleh langsung dijawab oleh narasumber kita. Disilahkan, Pak. oke baik. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak Tulus ya. Tadi pertanyaannya tadi kira-kira bagaimana kita melakukan operasionalisasi variabel laten, kan begitu Pak ya. Jadi tadi praktisnya atau apa namanya istilahnya yang paling mudah tetapi kan berkualitas, kan begitu Pak ya. Nah, jadi hati-hati Pak. Pertama, tentu kalau kita menggunakan apa namanya SPSS atau AMOS atau apa namanya LISREL, berbeda nanti kalau kita menggunakan PLS Pak ya. PLS ini agak unik. Nah, eh, mengapa saya katakan demikian? Ya, karena PLS itu tidak mengenal apa itu error. Ya, dia bulatkan semua. Kan begitu Pak ya. Tapi di dalam SPSS atau AMOS atau yang lain atau yang lazim kita kenalkan selalu ada error. Nah, kembali ke tadi Pak ya. Jadi kalau kita sudah punya variabel laten, tentu tadi variabel laten dari hasil sintesis. Kita lihat dulu definisi, konsep, ya orang lain dari artikel apa, ya. Nah, kemudian kita definisikan, kita lihat empirikal daripada penelitian kita, fakta-fakta di lapangan. Nah, maka tentunya ya berdasarkan operasionalisasi yang melakukan indikator ini. Coba kita pertimbangkan Pak. Kira cocok nggak yang di sini? Kan begitu Pak ya. Nah, mungkin ada variabel-variabel itu kurang relevan di empirikal kita Pak. Nggak usah dipakai. Yang penting kita punya suatu argumentasi. Nah,
Jadi artinya ya indikator ini adalah ya menunjukkan karakteristik daripada variabel, Pak. Apakah dengan karakteristik-karakteristik ini sudah tercermin variabel kita? Kan begitu, Pak. Ya. Contoh misalnya apa namanya? Wajah seseorang. Ya kan, Pak, kan? Semua kan punya mata, semua punya hidung, semua punya pipi, punya kening. Tapi kan ini kan tidak persis sama, ya Pak ya, tidak persis sama. Maka oleh sebab itu ya kita lihat dulu dari kita kira-kira apa ini ya indikator-indikator yang cocok setelah mempertimbangkan indikator-indikator dari kondisi lain. Itu Pak di dalam kita membuat indikator. Kemudian satu lagi, kalau misalnya Bapak menggunakan ya model persamaan struktural, ya Pak ya, maka indikator itu minimal 3 Pak, minimal 3. Karena nanti kalau 2 nggak bisa diuji satu persatu itu, setiap Pak nggak bisa diuji dia, karena nanti dia akan tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi, ya sehingga tidak bisa diuji. Karena ada nanti yang disebut dengan degree of freedom, Pak, derajat bebas. Jadi derajat bebasnya tidak memenuhi sehingga dia tidak bisa diuji. Jadi usahakan kalau indikator itu maunya jangan 2, minimal 3 Pak. Ya, 3 kan bisa dikembangkan. Tergantung karakteristik daripada di mana kita melakukan penelitian. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih kepada narasumber kami atas jawabannya. Gimana Bapak Tulus? Apakah ada pertanyaan lain atau sanggahan? Nggak ada sanggahan Bu Elfri. Apa sih? Terima, terima kasih Bu, Gak Bu apa-apa. Elfri. Terima kasih Pak Napit Pulu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaan Bapak Tulus. Bagaimana Bapak Ibu peserta webinar? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Itu di hatinya pasti banyak itu Bu. Ini Bapak Haris ya, mau bertanya ya? Ya, Ya, terima kasih Bu dipersilakan Bapak Elfri. Haris. Ya, Selamat sore Bu Elfri dan Pak Dr. Napitupulu. selamat sore Pak. Eh, saya mau sedikit mengetahui tentang tesis metode kualitatif, Pak. Ya, Pak. Jadi, nah itu Pak, bisa tolong dijelaskan metode kualitatif gimana untuk tesis di S2 ini, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, langsung saja Bapak Runggu untuk menjawabnya. Oke, baik Pak ya. Memang kualitatif ini kelihatan mudah, tetapi paling sulit Pak. Jangan salah Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, waktu kualitatif itu bisa lebih lama Pak. Kenapa lebih lama? Karena dia harus memvalidasi data yang sudah ada. Ya, bisa jadi apa namanya suatu sumber itu bisa jadi harus beberapa kali ditemui. Kemudian tadi jangan salah Pak, kalau Bapak lihat tadi proposal kualitatif itu informan itu langsung juga menjadi peneliti langsung juga menjadi informan Pak. Saya juga dua menjadi sampel. Kan itu Pak. Nah, kemudian memang pada dasarnya melakukan penelitian kualitatif itu memang lebih orisinil Pak. Ya kan Pak ya? Karena langsung
fakta-fakta itu kan tidak diangkakan apa adanya kan begitu Pak. Jadi fakta-fakta lapangan itu ada. Jadi informasi-informasi daripada responden atau informan-informan itu ya itu langsung langsung kita apa namanya langsung kita paparkan, kita olah bagaimana polanya seperti itu ya. Nah, apakah ini sudah bisa dijelaskan pola yang ada itu? Nah, itulah nanti sudah menjadi teori. Tapi kan tidak semudah itu, Pak. Ya, itu perlu lagi pendapat-pendapat mereka itu perlu lagi diuji dengan orang lain, dengan dokumen lain, ya. Tanya itu yang disebut sering dengan mentriangulasi, Pak. Di sini yang lamanya, ya, di situ yang lama, Pak. Nah, itu makanya sering mahasiswa pergi ke itu tadi, ya, yang seperti yang pertama, karena bisa lebih cepat. Cuman kadang-kadang kendalanya ada kadang orang yang nggak begitu suka dengan statistik. Kendalanya biasanya nggak suka di statistik, lalu mencari yang kualitatif. Ya Pak ya, jadi Bapak jangan salah nanti, jangan diserasa kualitatif menjadi lebih mudah, enggak. Di samping itu juga kan subjektivitas nanti lebih tinggi Pak di kualitatif. Jadi orang yang menilai atau pembimbing ya subjektivitasnya bisa lebih besar kalau di kualitatif. Kira-kira Pak. Jadi untuk rekomendasinya lebih ke regresi ya Pak ya, daripada kualitatif ya. Ya itu tadi Pak. Makanya kan kalau Bapak lihat itu Lebih baik di singkat gitu. artikel atau di pustaka ya itu kan semua tadi mixed method rata-rata Pak mixed method. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih pertanyaan dari Pak Haris ya. Ini terobosan baru bahas kualitatif, guys, seperti itu. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu peserta yang lain pertanyaan tentang penulisan tesis. Tidak ada ya. Ada itu Pak. Ada itu. Saya mau perempuan lah satu ini, kurasa ibu-ibu ya. Oh, belum ada ibu-ibu ya. Ibu Iya, Maya itu biasa, Ibu Maya. apa ya yang kita dengar ya. Mungkin dari ibu-ibu, apakah ada yang mau bertanya? Ibu Naomi kali ya. Ibu Naomi apakah ready di tempat? Mungkin ada sharing-sharingnya. Atau Ibu Maya? Atau ini semarga saya ini, Ibu Irma ini. Baru purba kami. Ibu Irma, gimana Ibu Irma? Apakah ada tanggapannya ya hari ini? Gak ready di tempat ya. Ini moderator boleh ya nanya ya Pak ya? Ya, silakan aja Bu. Ya, jadi soal latar belakang tadi ya, saya pikir inti dari sebuah penelitian itu ada di latar belakang ya. Karena itu yang akan kita bahas dan apa hasilnya gitu ya. Jadi Pak, diidentifikasi masalah itu. Jadi tadi Bapak ada jelasin ya, ada yang fenomena, fenomena gap gitu ya, ada yang research gap, sama celah penelitian gitu ya. Jadi Pak, pertanyaan saya nih, ada 3 hal tuh itu wajib ya Pak kita tulis di latar belakang ketiganya atau boleh salah satu atau 2 hal melengkapi gitu atau bagaimana ya Pak karena kadang-kadang ya mau menulis ini yang cari masalah apa ya gitu ya jadi agak sulit nih nentuin topiknya gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara pertama sekali ya kita mau menulis tesis nih kan cari masalah gitu ya. Boleh dong Pak tips and triknya ya cari masalah itu gimana sih gitu ya supaya buat nulis. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bu moderator ya. Jadi memang ya bisa saja kita hanya menggunakan riset
gap saja Bu, bisa riset gap. Jadi misalnya bisa kita baca misalnya di artikel-artikel jurnal. Jadi acuannya hanya dari penelitian-penelitian sebelumnya riset gap. Nah, cuman sebelum ke gap tadi Bu, ya sebaiknya dia cerita dulu gejalanya Bu, ya apa kira-kira gejalanya, apa tanda-tandanya daripada gap ini diceritakan dulu. Kemudian bagaimana ya sehingga ini si peneliti yakin bahwa memang itu gapnya kan begitu Bu, memang itu masalahnya. Nah, kalau itu sudah bisa apakah dari tadi artikel-artikel lain, atau mungkin dari laporan, atau dari apa saja, atau dari wawancara, bisa juga ya untuk ya memvalidasi bahwa memang itu masalahnya. Jadi jelas di sini ya bahwa masalah itu atau gap tadi tidak nongol begitu saja Bu. Kalau misalnya itu dari riset gap saja ya. Tetapi biasanya hanya dari itu biasanya banyak kalau misalnya penulisannya menulis artikel begitu. Tapi kalau tesis umumnya ini digabung mungkin dia tunjukkan dulu fenomena gap ya, fenomena gap ditunjukkannya, baru kemudian dari fenomena gap dari fenomena tadi ya, dari fenomena baru mungkin muncul juga ya mendukung riset gap Bu. Riset gap. Jadi dua-dua digunakan. Nah, dengan demikian diharapkan nanti eh, pembahasan materinya bisa lebih luas Bu. Bisa lebih luas sehingga dalam hal ini kelihatan bahwa nanti kan tesisnya itu tidak begitu tipis Bu. Ya, berarti ini tesis apa tesis kan begitu Bu. Jadi artinya semakin tipis tesisnya, sebenarnya kan pengetahuannya kan semakin tipis juga. Semakin tebal tesisnya, yang penting tebal itu tentunya berkualitas, jangan asal tebal. Itu berarti pengetahuan si penulis semakin besar. Itu makanya disertasi kan makin tebal. Makin tebal dia. Ya. Skripsi, tesis makin tebal, disertasi makin tebal. Itu kira-kira Bu. Bisa hanya dia riset gap, bisa juga hanya fenomena gap, bisa digabung dua-dua. Tapi bagusnya digabung dua-dua Bu. Dua-dua ya. Kira-kira. Baik Pak, terima kasih. Dua-dua gitu ya Pak ya. Iya. Kalau saya Pak tertarik tadi dari pertanyaan Pak Haris itu ya, kualitatif gitu ya. Karena banyak skripsi yang saya temukan tuh kebanyakannya masih kuantitatif gitu ya. Mungkin nanti lebih banyak lagi lah ya Pak ya, kita gali tentang kualitatif gitu ya. Ya. Supaya termix, kayak tadi Bapak bilang ada mix method gitu ya. Oke Bapak, terima kasih atas materi hari ini. Bapak Ibu, masih saya beri waktu 1 menit ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan gitu? Di kolom chat ada ini. Hmm. Sama-sama kita baca ya. Kalau saya ambil judul pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja ASN di Kabupaten A. Soalnya untuk pemberian kinerja hanya 6 dinas yang mendapatkan tunjangan kinerja Pak. Yang di dinas lainnya nggak dapat. Yang kulihat dinas yang nggak dapat tukin malas-malasan masuk kerja. Yang saya tanyakan apa nggak bermasalah itu Pak kalau saya angkat judul itu. Itu dari Bapak Muhammad Ahyar Lubis Pak. Boleh Pak tolong ditanggapin gitu saran judul Bapak itu. Terima kasih. Coba dimunculkan chatnya bisa Bu ya? Belum saya tangkap tadi itu chatnya. Ini Bapak itu mau meneliti Pak tentang pengaruh pemberian tunjangan kinerja karena kan Pak marak belakangan ini ya ASN tuh tidak dapat tunjangan kinerja gitu. Ya. Jadi mereka bermalas-malasan yang tidak dapat tunjangan kinerja. Jadi kalau Bapak itu ambil judul pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja ASN di Kabupaten A, apakah boleh gitu Pak? Ya, ya bisa saja Pak. Pengaruh pemberian apa namanya insentif ya, insentif terhadap kinerja. Nah tergantung nanti apakah kualitatif
atau kuantitatif. Nah, jadi kalau dia Bapak mau tadi ya mau mix, sebenarnya mix yang ada ya, mix ya itu nanti kan ada jadi ini dua variabel, satu insentif ya Pak ya, insentif ASN, kemudian kinerja ASN. Nah, di sini nanti tentunya bicara insentif ini Bapak harus luas ya Pak ya, harus luas nanti. Jadi ini nanti insentif ini harus Bapak uraikan lagi sampai ke dalamnya ya Pak ya. Baru nanti dikaitkan dengan kinerja ya Pak ya, kinerja. Nah, cuman seperti tadi kita katakan, apakah kinerja ini bukan gejala? Kan itu Pak yang nampak ke permukaan. Kinerja. Apakah di situ sebenarnya masalahnya? Kalau kita ambil contoh tadi, hidung meler. Apakah itu masalah? Kan enggak, itu kan gejala. Masalahnya tadi sesudah diperiksa-periksa dokter diagnosis adalah virus di tenggorokan. Nah, virus di tenggorokan ini yang perlu di apa namanya diatasi kan itu Pak. Nah, kalau kita bicara tadi laba menurun contoh ya, ini kan hanya gejala Pak. Gejala. Tentu nggak bisa kita katakan bahwa masalahnya tak menurun enggak. Perlu dicari apa sebenarnya masalahnya. Nah, kemudian tadi kembali kita kinerja pegawai. Ini kan bisa langsung kita lihat kan ini kinerja yang menurun. Nah, bisa jadi ini hanya gejala saja. Perlu Bapak cari nanti apa sebenarnya masalahnya dengan mewawancarai orang, ya, orang-orang yang kompeten dengan mencari publikasi-publikasi. Kira-kira ya eh, apa ya apa yang menjadi penyebab kalau kinerja ini menurun, tuh, Pak. Ya, jadi Bapak hati-hati. Nah, karena nanti bagaimana memperbaiki masalah itu ya menjadi tidak cocok. Begitu Pak takutnya. Ya Pak ya. Oke, kalau kinerja yang Bapak katakan menjadi masalah ya bisa. Tanda-tanda tanda-tanda aja apa? Gejalanya apa? Harus bisa Bapak tunjukkan. Kalau masalahnya katakanlah kinerja yang makin menurun. Lalu tanda-tandanya apa ini? Gejalanya apa? Ya. Kemudian nanti Bapak harus turun lagi membuktikan bahwa memang masalahnya di kinerja Pak. Itu. Berangkat dari Kira-kira data begitu. gitu ya Ya, Pak ya. RB ya. Ya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya, bagaimana Bapak Muhammad Ahyar Lubis? Udah Bu, udah jelas. Jelas ya. Baik, terima Bapaknya Bu. kasih Pak Muhammad. Jadi untuk meneliti ini menurut narasumber kita bisa dilaksanakan, tapi tadi hati-hati gitu ya Pak terhadap datanya kayak gitu. Jadi ada data yang kita dapetin untuk mengangkat ini sebagai judul gitu. Bahwasanya kita iya Masalahnya ya. lawan saya daerah Bu. Lawan saya daerah. Nggak masalah Pak. Nggak masalah. Oh ya Bu. Maksudnya Maaf, apa Bu, itu ya. Pak Ahyar? Pak Okunan kan masalah Pak. Masalah kalau daerahnya. Nggak masalah. Daerahnya ya Pak ya. Nah, Oh ya, kalau daerahnya itu Pak, itu kan Bapak ini buat tadi di kolom komentar, di kolom chat dia di Kabupaten A gitu. Boleh nggak disebut mungkin kabupaten ini gitu.
atau di Ya, ya, ya. samarin kayak gitu. Mm. Boleh ditanggapin, Pak. Oke, daerah ya. Nah, jadi memang ya minimal dia kan di kabupaten kota ya. Jadi dalam hal ini katakanlah kalau kita tentang SMA ya, SMA, SMA negeri, nggak bisa Pak, dia hanya satu SMA kalau tesis. Dia harus ada beberapa SMA gitu ya. Jadi itu bisa kita ambil daerah, misalnya Kabupaten A, Kota Madya A, Kabupaten B. Yang penting tadi kan Pak, sekolah-sekolah itu ada banyak begitu lah Pak. Jangan cuma satu, ya Pak ya. Itu kira-kira. Nah, katakan misalnya puskesmas. Jangan dikatakan misalnya puskesmas A di Kabupaten B. Ya udah jelas satu kecamatan kan hanya satu puskesmas Pak. Ya, 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 nggak Pak, ya. bisa untuk tesis. Harus ada beberapa, ya, beberapa ini, beberapa Silakan, Mas. instansi, ya Pak ya. Itu Ya, dia. Pak, ya. Jadi daerah kapan saja, di mana saja bisa Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Maaf ya, Pak, ya. Baik, udah terjawab ya Bapak Ahyar ya Ya, pertanyaan. Bu. Maaf ya, Bu, ya. Ya, sama-sama Pak. Baik, dari Bapak Ibu peserta yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan? Kalau tidak, kita akhiri sesi webinar kita hari ini. Atau ada dari Bapak Rungguna Pitupulu untuk menutup sebelum moderator. Mungkin ya sebelum apa nanti, sebelum kesimpulan dari moderator, penutupan dari MC ya. Nah, jadi nanti apa namanya itu nanti akan kita share itu bahan ya. Kemudian juga itu nanti juga akan apa ya dibukukan ya, dipublish. Jadi artinya kalau ada lagi nanti di luar forum ini, silakan Pak ya. Kita kan sudah punya apa ya, sudah punya WA masing-masing, ya bisa kita nanti share ya, bisa diskusi. Cuman seperti seperti sebelumnya, Bapak Ibu ya, coba diskusi dulu dengan kawannya. Kenapa? Jangan nanti dari si A sama yang mau didiskusikan, dari si B sama juga, si C sama, si D sama kan begitu. Jadi apa yang mau kira-kira ditanyakan itu disatukan dulu pendapatnya. Jadi nanti kan dari semua sama sekali tanya, ya. Jadi kita bisa juga buka forum-forum, ya, atau bisa langsung, bisa melalui Zoom dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti sesudah apa namanya, sesudah selesai ini, ya, kita di PPT, sertifikat juga akan kita share melalui WA masing-masing. Begitu kira-kira tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang luar biasa, Bapak Dr. Erbin Napitupulu. Kesimpulan yang dapat kita ambil gitu ya, dari moderator sendiri, menulis tesis memang membutuhkan ketekunan ya dan strategi yang tepat. Tetapi dalam pemahaman yang baik tentang topik, metodologi, dan analisis, proses ini bisa menjadi lebih terstruktur dan efisien. Tadi Bapak narasumber kita, Bapak RB, menyebutkan bahwa Sugiono itu mengkategorikan penelitian atas dasar fungsinya. Ada need to know, need to do, and need to choose. Jadi, moderator menyimpulkan need to know itu dalam menulis tesis kita perlu memahami dasar teori, metodologi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini penting agar penelitian memiliki landasan yang kuat. Yang kedua, need to do, proses penelitian itu harus dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga analisis hasil. Ketelitian dan kedisiplinan dalam setiap tahap sangat menentukan kualitas penelitian. Dan yang ketiga, need to choose. Mahasiswa itu harus mampu memilih strategi penelitian yang sesuai,
baik dari segi penelitian kualitatif maupun kuantitatif, serta menentukan sumber data yang valid dan relevan. Keputusan yang tepat dalam setiap tahap penelitian akan menentukan kualitas dan kredibilitas tesis yang dihasilkan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan hari ini, semoga diskusi memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dalam menyusun tesis yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu manajemen. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan yang sangat insightful dan kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk perjalanan akademik para hadirin sekalian dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ikan nasi, ikan teri, saya Efri, mohon pamit, saya undur diri. Terima kasih semuanya, saya kembalikan kepada MC kita, Kak Mega. Baiklah, terima kasih Kak Efri. Dengan diberikannya kesimpulan dari sesi webinar hari ini, maka berakhir pula lah webinar hari ini. Akhir kata, terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan tentunya partisipan yang telah mengikuti webinar menulis proposal tesis Magister Manajemen, sebuah paradigma alternatif hingga selesai. Semoga ilmu yang telah dibagikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam menyusun proposal tesis masing-masing. Saya, Mega, sebagai MC, mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore Ibu. Dibuka Thank you, dulu Pak videonya biar dipoto dulu Oh, videonya. dokumentasi ya, dokumentasi. Dokumentasi, bukan dulu. Senyum dulu Bapak Ibu. Oke, masih ada yang belum buka video. Hitungan 3 ya. 3, ya. 2, masih ada lagi. 2, 1, dah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa lagi nanti ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, baik Pak Roni. Terima kasih, Pak. Terima Sore. kasih, Pak. Yo, saya izin live ya. Ya, Pak. Thank you, Pak Runggu. Thank you. Sama-sama.